Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar mengenai cara investasi saham. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Ajaib ya untuk berinvestasi saham ini. Ajaib adalah salah satu aplikasi sekuritas untuk berinvestasi di saham, reksadana, ataupun instrumen lainnya. Jadi, Ajaib ini juga udah diawasi oleh OJK, jadi aman banget ya teman-teman. Buat contoh analisis, kita akan menggunakan saham Goto atau Gojek Tokopedia Tbk, salah satu perusahaan teknologi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kita analisis apakah perusahaan ini memiliki potensi growth di masa depan atau malah sedang menghadapi tantangan. Nah, kita langsung aja telusuri lebih dalam data keuangan dari Goto ini di aplikasi Ajaib. Jika di sini saya udah ada di web Ajaib ya. Bebas teman-teman mau menggunakan web seperti ini atau aplikasi mobile, itu download terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya udah daftar akun, mengisi data diri, KTP. Itu butuh 24 jam verifikasi, kemudian baru bisa melakukan transaksi di sini. Nah, ini login dulu ya. Kita cari saham. Banyak ya teman-teman. Saham Astra, Mahaka Media Tbk, Asuransi Bina Dana. Harganya terlihat. Kita cari Goto. Kebetulan saya sudah mencari sebelumnya. Ini adalah detail dari saham Goto. Pertama kita ke key statistik dulu. Key statistik ini performance, valuation, dan solvency. Kita analisis dari performance terlebih dahulu. Angka dari ROA, return on assets, di angka min 13,12% dan ROE, return of equity, di angka min 16,9. Ini artinya kinerja perusahaan ini kurang baik karena belum mampu menghasilkan laba dari aset maupun modal pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini mungkin sekarang ini mungkin berada dalam fase ekspansi atau mengalami kesulitan efisiensi. Kemudian dari angka gross profit margin GPM 52,73%. Nah, margin kotor ini tinggi ya, menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan setelah biaya produksi. Namun, margin laba operasi atau OPM ini di angka min 17,59% dan laba bersih atau net profit margin di angka min 36,98% ini angkanya kan negatif, menunjukkan beban operasional dan pengeluaran lainnya masih terlalu besar. Nah, keputusan yang bisa diambil adalah jika kamu ingin mencari perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, Goto saat ini belum ideal, teman-teman. Namun, jika kamu percaya pada potensi jangka panjangnya, misalnya ekspansi bisnis, saham ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai investasi spekulatif. Kemudian ke valuation. Di valuation ini ada price to book value PBV. Ini di angka 2,41. Jadi harga saham ini berada 2,41 kali lipat dari nilai bukunya. PBV ini lebih tinggi dari 1. Biasanya wajar untuk sektor teknologi, tapi teman-teman perlu membandingkannya dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Kemudian di earnings per share atau EPS ini di angka min 4,79. Dan price to earnings-nya PE min 15,03. Nah, EPS yang negatif ini menandakan perusahaan mencatat kerugian saham, sehingga rasio PE juga negatif, yang menunjukkan bahwa valuasi saham sudah diukur berdasarkan laba saat ini. Keputusan yang diambil adalah valuasi saham Goto relatif mahal jika dilihat dari nilai PBV. Tetapi potensi pertumbuhan sektor teknologi
bisa menjadi pertimbangan. Jadi, pastikan teman-teman memahami risiko kerugian perusahaan. Lalu ke solvensi, ada current ratio atau CR di angka 295,94%. Nah, current ratio ini adalah likuiditas perusahaan, ya. Likuiditas perusahaan ini sangat baik, yang berarti Gotoh mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar, yang mana menunjukkan keamanan finansial dalam jangka pendek. Dan debt to equity ratio atau DER di angka 36%. Beban utang perusahaannya relatif kecil ya dibandingkan ekuitasnya. Hal ini bisa jadi nilai tambah karena risiko finansial akibat utang yang cukup rendah. Putusan yang diambil, perusahaan ini memiliki struktur keuangan yang cukup kuat dalam hal likuiditas dan solvabilitas. Ini nunjukin bahwa perusahaan bisa bertahan dari tekanan keuangan meskipun sedang rugi. Dan ke dividen, dividen ini gak ada dividen ya, artinya Gotoh ini nggak membagikan dividen karena saat ini perusahaan mencatat kerugian bersih, yang artinya keuntungan hanya bisa diperoleh melalui kenaikan harga saham atau capital gain. Keputusan yang bisa diambil adalah saham ini lebih cocok untuk investor yang fokus pada pertumbuhan nilai saham, bukan untuk investor yang sedang mencari pendapatan pasif dari dividen. Lalu beralih ke order book. Nah, order book ini nih, di bagian atas ada ringkasan data saham. Open ini adalah harga pembukaan saham pada hari tersebut. Nah, ini 74. High itu harga tertinggi saham yang dicapai dalam hari tersebut. Dalam hari ini ya. Rp79. Low harga terendah saham Rp74. Foreign buy. Jumlah lot yang dibeli oleh investor asing 0 lot ya. Kalau dari data ini foreign sell yang dijual 0 juga. Turnover persen itu persentase total saham yang diperdagangkan dalam hari tersebut dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar 0,81%. Close ini adalah harga penutupan saham di hari tersebut itu Rp78. Volumenya 9,29 miliar lot. Nah, ini volume ini adalah jumlah total saham yang diperdagangkan pada hari tersebut. Lalu MKT cap market capitalization, yaitu nilai total kapitalisasi pasar perusahaan. Dihitung dari harga saham dikalikan jumlah saham beredar, yaitu di angka 88,96 triliun rupiah. Lalu 52 WK high, yaitu harga tertinggi saham dalam 52 week atau minggu, 22 minggu terakhir di angka Rp116 dan low terendahnya Rp50 dan tradable jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar yaitu 1,14 triliun rupiah. Lalu ke bawahnya di bagian bawah ada bid dan lot, kemudian ask dan lot. Di lot ini, angka-angka ini adalah jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan dalam satuan lot. Satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Jadi bid ini harga yang ditawarkan pembeli untuk membeli saham. Ini dari pembeli. Dan ask, harga yang ditawarkan penjual untuk menjual saham. Ini dari penjual. Nah, dari bid atau penawaran beli ini, artinya pada harga Rp77 ada pembeli dengan total 6.527.286 lot. Kemudian pada harga 76 ada pembeli
dengan total 6.492.276 lot. Nah, jadi harga bid tertinggi ini adalah Rp77. Lalu yang as atau penawaran jual, artinya pada harga Rp78 ada 5.984.653 lot, dan pada harga Rp79 ada jual dengan total 6.194.017 lot. Jadi dan seterusnya ya cara bacanya gitu. Jadi untuk harga terbaik buat pembeli ini harga bid tertinggi Rp77 adalah harga terbaik untuk saham, dan untuk penjual ini harga as terendah yaitu Rp78 adalah harga terbaik untuk menjual saham. Nah, untuk keseimbangan order book, penawaran jual di harga Rp78 itu kan lebih kecil dari penawaran beli di harga Rp77. Nah, jika tekanan belinya lebih tinggi, kemungkinan harga saham akan naik. Di sini ada dua tipe order ya, limit atau auto. Ya, limit order ini untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang kamu tentuin sendiri. Nah, misalkan untuk harga Rp77, lotnya 1. Nah, itu kan satu lot itu 100 lembar. Nah, sedangkan harga 1 lembar saham di Goto ini adalah Rp77. Jadi 100 dikali 77 itu 7.700. Nah, total belinya kalau misalkan mau beli ini segini, 7.700. Periode hari atau sesi. Nah, itu ya teman. Kalau misalkan 2, ini jadi 15.400 rupiah. Gitu, teman-teman bisa ceknya di sini mau beli berapa ya, terserah. Nah, untuk auto ini punya durasi aktif dan syarat harga yang kamu tentukan. Ini tanggal mulainya misalkan 25 November, berakhir tanggal 30. Jika harga mencapai sekian rupiah, auto order akan masukkan order kamu ke dalam antrian untuk aksi beli. Nah, ini bisa diatur ketika harga lebih dari atau kurang dari sekian akan dilakukan auto order. Pengiriman auto order by. Teman-teman bisa tentukan yang mau berapa. Teman-teman bisa aktifkan auto order by ini. Ini harus deposit dulu ya, atau isi uang. Nah, kebetulan ini sudah malam, sudah di luar jam kerja bursa. Besok akan saya coba ya untuk membeli. Setelah ini tinggal klik beli, konfirmasi, dan lakukan pembayaran. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba di aplikasi mobile ajaib ini. Nah, di saham kita cari aset Goto. Wah, teman-teman, ada penurunan harga ya menjadi 74 dibandingkan kemarin. Nah, ini kalau kita beli satu lot itu estimasi harga maksimal 8.200. Kalau 2 lot 16.400. Nah, kalau 3 lot buying power tidak cukup, nah deposit lagi. Nah, saya depositnya kemarin baru 10.000, jadi nggak cukup ya. Paling kita bisa membeli satu lot aja. Oke, langsung beli aja. 8.700 satu lot. Ya, sayang sekali teman-teman, sistemnya lagi maintenance, jadi belum bisa membeli saham. Mungkin nanti ada next video ya untuk melanjutkan proses ini ketika sistemnya udah bisa. Nah, untuk sekarang cukup sekian dari saya. Sampai jumpa teman-teman.